Salam Bapak, maaf. Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah persiapan perjamuan kudus. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita ambil waktu sejenak bersaat teduh. Bapak Ibu, kita buka ibadah ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Marilah kita secara berbalas-balasan dengan ajakan beribadah. Marilah, dengarlah hati, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diri. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya aku niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Dia telah memperhatikan doa yang ku ucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada aku. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, beragam kenyataan yang kami alami serta rasakan, suka dan duka, kami pun kecap setiap hari dalam hidup ini. Kami menyadari
ternyata Dikau mendampingi kami selama ini. Sungguh, tiada kata yang memadai untuk dapat mengungkapkan terima kasih kami padamu. Tiada hal yang terbaik dari kami untuk mewujudkan terima kasih kami kepadamu. Selain rasa syukur dan pujian saja yang dapat kami berikan. Kami pun akan tetap berusaha memelihara ingatan tentang kasih-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami dan menceritakannya kepada sesama kami yang lain. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita memuji nama Tuhan dengan PKJ 138, Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, di kala suka, di saat kelam. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku, setiap hari bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Baik, saudara-saudara, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa cinta dan kasih Tuhan selalu menyerta dan memelihara kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami sungguh mau bergantung kepadamu dan kami sungguh mau hidup di dalam Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah. Biarlah hanya Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat yang kami puji dan kami sembah, juga yang menyerta dan meliputi kami. Sehingga kami boleh menjadikan firman itu sebagai tuntunan dalam hidup kami. Dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri Tuhan. Amin. Kita akan bersama membaca dari kitab Galatia, pasal 5, saudara. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-15 saja. Ya, sesuai dengan tema yang akan kita bahas, maka kita fokuskan saja pada ayatnya yang ke-13
sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jadi Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ya, begini katanya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah tulisan kecil, atau mungkin boleh disebut entah puisi, entah apa ya, dari seorang seniman pengungsi Afghanistan. Jadi seniman ini sejak lalu di Afghanistan itu, lalu pemerintahan Afghanistan itu kalah oleh Taliban. Seniman ini lalu keluar dari Afghanistan, dia melarikan diri. Ya, kenapa? Karena dia tahu bahwa Taliban tidak suka dengan hal-hal yang bersifat seniman atau sesuatu yang berkaitan dengan seni, apalagi kalau seninya ini mengkritik. Dan saudara, saya lupa namanya, tapi tulisannya saya ingat. Ketika dia kemudian mengungsi ke Jerman, lalu kemudian dia mendapatkan makanan. Lalu apa yang dia katakan? Makanan ini adalah hasil dari kemerdekaan. Saudara, maka tulisan ini sangat mendalam sekali ketika dia mengatakan bahwa makanan ini adalah hasil dari kemerdekaan. Jadi orang yang tidak merdeka, orang tidak makan. Apakah benar orang tidak merdeka itu menjadi orang tidak makan? Saudara, kita mungkin diajak untuk merenung. Lalu kemudian memahami apa sih yang dimaksud. Dan memang benar, saudara, orang yang tidak merdeka, dia tidak bisa makan. Kenapa? Karena orang yang tidak merdeka, dia akan hidup di bawah tekanan, dia akan hidup di bawah kungkungan, kekuasaan yang lain, dan mungkin makanan yang menjadi jatah dia yang harus dia makan, itu akan dirampas oleh orang lain. Dirampas oleh yang lebih kuat. Mungkin makanan yang harusnya dia makan, mungkin akan diambil oleh pihak lain yang lebih kuat. Karena namanya orang merdeka. Orang merdeka itu hanya orang merdeka yang bisa makan. Jadi dia mengatakan bahwa makanan itu adalah hasil kemerdekaan. Memang benar, saudara. Orang yang hidup dalam kemerdekaan, dia bisa bertani. Ya, Indonesia merdeka, dia bisa bertani. Indonesia merdeka, dia bisa menanam. Indonesia merdeka, dia bisa menghasilkan banyak makanan, ya, dan buah-buahan dan apapun juga orang merdeka. Tapi saudara, kalau orang di dalam peperangan, apa yang bisa kita makan? Orang di dalam peperangan boro-boro bertani. Orang di dalam peperangan boro-boro dia kemudian bisa menanam. Ya, baru bisa bernanam, baru juga tanaman itu belum tumbuh baik, sudah diserang oleh orang lain. Saudara, dia mengandaikan kemerdekaan itu adalah dengan hidup dan kehidupan yang lebih damai. Dia mengumpamakan bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sebuah kebebasan, bukan hanya sebuah kemerdekaan, merdeka dan bebas dari kungkungan kekuasaan orang lain. Tetapi bagi dia, kemerdekaan itu juga adalah sebuah hidup di mana orang bisa hidup bersama-sama, saling menghormati, saling menghargai dalam realitas perbedaan.
Tidak ada yang lebih berkuasa dan boleh berkuasa. Tidak ada yang lebih menguasai selain daripada hukum perdamaian. Maka hukum perdamaian inilah yang boleh berkuasa atas segalanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita renungkan dengan baik, maka apa yang dikatakan oleh seorang seniman Afghanistan ini memang benar, bahwa makanan itu adalah hasil dari kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, ya orang mungkin tanpa damai, orang mungkin nggak bisa makan. Bapak Ibu, mungkin bisa kita mengingat bagaimana Ethiopia sekitar tahun 70-an, ya banyak sekali orang mati kelaparan. Oleh karena memang apa? Perang suku. Mereka perang lalu satu dengan yang lain, perang klan, saling bunuh-membunuh. Banyak orang lalu kemudian mati kelaparan. Dan saat ini pun juga saudara di Somalia ketika Boko Haram itu berkuasa, dan mereka yang tidak mau mengikuti dan tidak mau lalu kemudian tunduk kepada Boko Haram, kalau dia tidak mengungsi, dia akan mati kelaparan. Ya, atau mati ditembak. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, dengan sungguh-sungguh dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Galatia, kita ini saudara dipanggil untuk merdeka. Ya, ayat 13, saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara, kata merdeka di sini ada dua hal. Ya, Rasul Paulus sangat berhati-hati dengan kata merdeka. Kenapa? Karena kalau dia dikatakan dia merdeka lalu kemudian dipolitisasi, digoreng menjadi isu politik, maka dia dianggap orang yang memberontak kaisar. Dan dia bisa ditangkap langsung dihukum mati. Tetapi kata merdeka di sini, saudara, adalah sebuah kata bebas. Ya, freedom. Orang menikmati itu adalah sebuah kebebasan, bebas dari rasa takut. Orang menikmatinya bebas dari kekhawatiran. Orang merasakan bebas dari kegelisahan hidup. Saudara, kalau kita cerita hidup ini, bagaimana tidak membuat orang menjadi khawatir. Bagaimana orang tidak menjadi takut. Ya, ada banyak hal alasan orang kemudian menjadi takut dan khawatir dengan hidup. Nah, saudara, dalam bagian Alkitab kita ini, lalu kemudian Tuhan, kamu dipanggil untuk merdeka. Kenapa, saudara? Karena di dalam Tuhan Yesus, orang harus percaya. Di dalam Tuhan Yesus, orang percaya akan penebusan, akan keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus, orang percaya akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kalau orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengikut Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah Yesus yang menjadi juru selamat, Yesus yang mati, yang bangkit dan naik ke sorga menyediakan tempat, adalah Yesus yang menyelamatkan kita semua. Karena itu setiap orang yang percaya memang dipanggil untuk merdeka. Hidup dalam kebebasan, jangan khawatir. Karena itu kan saudara ada banyak ayat mengatakan, ya kata Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Saudara jangan takut gitu ya. Kenapa saudara? Karena seringkali kekhawatiran itu menyiksa orang. Ketakutan itu pun juga menyiksa orang. Apa yang seringkali yang disebut dengan pergumulan berat? Apa yang seringkali disebut menjadi persoalan yang berat dalam hidup? Bukan persoalan itu sendiri, saudara. Tetapi mindset. Nah, pikiran kita yang membuat hidup itu menjadi berat. Yang membuat hidup itu pun juga kemudian menjadi susah. Sebenarnya saudara yang kekasih, kalau kita pun juga hidup ya dengan iman, dengan percaya, dengan yakin benar, masa sih gitu ya. Bapak Ibu maaf ini, saya sering kali bergumul gitu. Ya bergumul sama seperti Yeremia. Dia bergumul di dalam panggilannya.
Ya, karena kita dipanggil untuk merdeka, maka setiap orang dipanggil itu untuk ikut percaya, hidup di dalam iman dan percaya kita. Ketika kita percaya di dalam Yesus, ketika kita pun juga hadir di hadapan Tuhan, ketika kita pun juga melakukan pelayanan kita di depan Tuhan dan kita berkarya bagi Tuhan, saya suka berpikir, masa sih Tuhan nggak tanggung jawab gitu? Masa sih Tuhan nggak menyediakan apa yang kita perlu? Masa sih katanya Tuhan memanggil tapi Tuhan tidak menyediakan? Saudara, saya pernah ke Papua, ke Lembah Baliem. Di sana ada seorang rekan pendeta, Jimmy Marble namanya, dan dia adalah seorang cucu dari Obah Horok. Cucu Obah Horok, dari Obah Horok ini kepala suku. Si Jimmy Marble ini anaknya pinter, sangat pinter sekali. Dia lulusan doktor dari New South Wales, dari Australia. Ya kan? Dia sudah mengenyam kehidupan dunia lah, kehidupan New South Wales, kehidupan yang begitu nyata, begitu enak, hidup di universitas yang ya kehidupan Australia yang begitu mewah dan apa. Begitu dia lulus, dia jadi dokter, dia kembali lagi ke Papua, ke kampungnya, dan dia kembali lagi menggunakan koteka. Dia lepas lagi bajunya dan dia bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, dia kembali menggunakan koteka. Ketika saya pun juga kenal main di sana, lalu dia bilang, ini baju kami, Erik, katanya. Kalau kamu boleh pakai beskap, kamu boleh pakai kebaya, yang perempuan, kamu boleh pakai baju pangsi, kamu boleh pakai baju adat kamu, ya baju adat saya, baju adat Papua saya, ya ini. Gitu, koteka ini. Lalu dengan gambar-gambar, dengan ornamen yang ada, ini baju saya. Gitu. Oh ya, saya menghormati, menghargai bajunya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apa yang dia katakan? Dia merasa freedom, dia merasa merdeka, dia merasa orang lain nggak boleh ngatur baju saya dong. Orang lain janganlah ngatur-ngatur bahwa yang benar itu harus berpakaian. Ini pakaian saya. Bagaimana orang memahami pakaian? Ya pakaian dia yaitu. Kenapa orang harus menutup bahwa pakaian itu adalah kain? Kalau pakaian itu adalah gambar, kalau pakaian itu adalah koteka, kenapa harus orang selalu mengatakan bahwa celana? Itu saudara, maka kebebasan orang ketika dia berpikir, dia punya persepsi, dia punya paham, dia punya pengertian, itu. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang Jimmy Marble, teman saya yakini? Bahwa hidup di dalam Kristus, dia bilang, ya Tuhan memeliharakan dengan caranya. Tuhan memeliharakan dengan apa yang ada dalam realitas hidupnya. Jadi saudara, si Jimmy Marble itu dia mengatakan, coba Erik katanya, orang kaya di Jakarta standarnya apa? Oh, kalau dia punya mobil, kalau dia punya rumah bagus, ya kan? Kalau dia punya barang-barang yang mahal, maka dia orang kaya. Tapi di Baliem ini, kamu kalaupun juga punya mobil bagus, mau di jalan di mana? Orang nggak ada jalannya. Di Baliem ini, kalau kamu punya motor bagus juga mau jalan di mana? Karena itu standarnya orang Baliem, kalau kita punya babi, tentunya punya babi hutan. Nah, kalau kita punya babi putih, itu babi piaraan, babi yang itu yang disebut orang kaya. Orang kaya itu kalau dia punya 40 babi atau 50 ekor babi, itu orang kaya. Itu kan? Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ukuran-ukuran, ya pemahaman realitas bahwa siapa kita, bagaimana kita itu, saudara, memang beda.
Oleh karena itu pemahaman merdeka adalah ketika seseorang merasa bebas. Orang merasa bebas ketika dia hidup di alamnya, orang di Baliem dengan dengan kotekanya, dengan apa namanya semua dengan rubahnya, orang itu adalah freedom bagi dia. Orang lain nggak usah ngatur hidupnya. Nah, bagi kita pun juga freedom. Dan saudara yang kekasih, ketika orang merdeka, ya kamu dipanggil untuk merdeka. Hidup dalam kebebasan, dalam kemerdekaan. Nggak ada kungkungan. Karena itu saudara, kenapa ya orang-orang Kristen ini hidupnya bebas pisan, merdeka pisan. Ya kemarin lagi rame Holy Wing ya. Gara-gara promosi minuman keras lalu disematkan nama-nama tertentu. Dalam Holy Wing itu lalu kemudian dipromosikan orang yang bernama Anu. Ya, orang yang bernama Anu boleh minum gratis minuman keras. Dan orang yang bernama Ani boleh minum minuman keras untuk perempuan. Saudara, bagi kita mah ya nama. Orang pemain bola juga ada namanya Yesus. Itu saudara, orang-orang Hispanik, orang-orang Amerika Latin itu orang biasa menggunakan nama Yesus kok. Ya, itu kan sebelum Yesus Kristus hadir ada dalam Alkitab kita itu, dalam Makabe ya, dalam kitab-kitab Makabe itu saudara ada Yesus bin Sirah. Nanti suatu ketika boleh saya tunjukin ya, di Alkitab Katolik itu di Deuteronomi, namanya bagian Deuteronomi itu ada namanya kitab Yesus bin Sirah. Nah, saudara, orang namanya mau pakai nama Yesus kan bukan soal itu. Orang merdeka aja pakai nama. Gitu kan? Apakah orang yang namanya Anu pasti adalah orang saleh, orang baik? Bagaimana dengan orang yang namanya Anu tapi koruptor? Gitu kan? Karena itu saudara, itu kalau nama Anu lalu kemudian dikaitkan dengan kesucian dan kekudusan, orangnya yang sebenarnya. Nah, karena itu saudara, pemahaman tentang merdeka itu bukan berarti dipahami secara politis. Ya kalau politis itu bebas dari penjajahan, bebas dari kungkungan, bebas dari penguasaan gitu kan, bebas menentukan nasib sendiri, bebas menentukan hidupnya sendiri, gitu ya. Dan kalau kita menghitung politis, bebas merdeka secara politis begitu agak susah memang. Ya, itu berkaitan dengan soal politik negara. Tetapi freedom di sini, saudara, ya artinya kamu dipanggil untuk merdeka. Merdeka itu berarti Bapak Ibu punya hati yang bebas. Ya, kita punya hati yang lepas. Kita punya hati yang memang merdeka dan dimerdekakan. Jadi dengan kata lain, ya saya nggak usah khawatir, saya percaya Tuhan menolong. Apa yang saya tahu, saya bekerja sebaik apa yang bisa saya lakukan, selebihnya biar Tuhan bekerja. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka tapi orang kalau kayak orang sudah bebas, sudah merdeka, sudah boleh, itu kan, Bapak Ibu, saya kan tidak pernah mengajari Bapak Ibu minum cap tikus itu haram, nggak pernah kan? Saya kan tidak pernah mengajari Bapak Ibu minum Johnny Walker itu haram, nggak pernah kan? Itu saudara, artinya kenapa kalau saya mengatakan begitu? Coba Bapak Ibu ke Amerika pas musim dingin, ya kan? Orang-orang Amerika, pendeta-pendeta di Amerika, teman-teman saya di Kanada juga, kalau pas musim dingin mereka biasa minum anggur, minum whisky, minum apa untuk menghangatkan tubuhnya. Jadi kalau kita mengatakan itu haram, kumaha tuh? Nah, karena itu saudara, saya kan juga tidak pernah mengajari kepada Bapak Ibu kalau daging babi itu haram. Meskipun di dalam kitab Imamat ada. Nah, itu kan, saya pun juga, Bapak Ibu tahu marus kan, marus.
Marus itu makanan dari darah sapi atau darah ayam. Kalau kita potong ayam, lalu marus itu lalu digumpalkan sedemikian rupa, itu lalu kemudian setelah menggumpal, lalu kemudian dimasak. Enak pisan eta teh. Gitu kan. Apalagi kalau orang Batak masak sangsang itu mesti kan ada darahnya dicampur. Meskipun makan darah itu saudara secara harafiah itu dilarang. Yang nggak boleh itu kan makan darah orang. Gitu. Nah, saudara, orang merdeka mah bebas. Orang yang merdeka mau sok makan apa aja. Saudara silahkan. Semua boleh. Oh, kalau kita ke Tomohon, ya Bu ya, kita ke Tomohon, apa yang nggak dimakan? Kelelawar sayapnya hitam, kelelawar sayapnya hitam. Kalau sudah dipakai sayur, udah dijadi sayur, enak juga tuh. Itu ya, lalu kemudian apa yang ada? Kita makan. Nggak ada tuh larangan, bebas. Tapi saudara dalam ayat yang ke-13, gitu ya, ayat ke-13 itu mengatakan begini. Tapi jangan kamu mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Kan gue bebas, saya merdeka dong. Saya mau melakukan apa saja boleh dong. Saya mau ini kan apa semua boleh dong. Oh enggak, jangan. Gitu ya, nggak boleh kita justru seenak-enaknya. Nah, saudara, orang Kristen ini bukan soal boleh atau tidak boleh sebenarnya. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana orang menggunakan kemerdekaan ini, azasnya adalah manfaat membawa sukacita bagi banyak orang. Itu loh. Ya kan, orang mau makan, maaf, mau daging anjing gitu, boleh. Tapi jangan di depan pencinta anjing. Gitu ya, ada banyak di kita kelompok-kelompok orang yang menjadi pencinta anjing. Tapi jangan dong. Ya artinya kita hargai, kita hormati mereka. Silahkan Anda mencintai sana, gitu. Maaf ya, saya mau ke dapur, mau ke belakang, saya mau makan. Gitu. Saudara, kita juga bebas, merdeka dong. Kita pun juga bisa makan daging babi. Daging babi itu enak, apalagi kalau rendang babi. Mungkin ya daging babi dengan rasa rendang gitu. Mungkin itu adalah enak. Tapi jangan dong. Lalu kemudian di depan orang-orang, saudara-saudara kita yang beragama lain yang tidak makan babi. Lalu kita secara demonstratif, ntar ya gue lagi mau makan daging ini nih. Gitu. Oh jangan dong. Kita merdeka, tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu. Itu kan bukan hidup dalam dosa, tapi dengan hidup seenaknya. Kita merdeka, tapi jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup semau gue gitu. Kita jangan menggunakan kehidupan kebebasan kita hanya untuk hidup. Ya pokoknya gue seneng ya gue lakukan. Nggak boleh. Jangan. Kata Tuhan, hidup merdeka itu ya sia-sia kayak begitu mah. Tapi pakailah kebebasan hidup kita ini untuk melayani seorang dengan yang lain. Oleh kasih. Ya, oleh kasih. Melayani seorang dengan yang lain di dalam kasih. Kita punya kebebasan, kita punya kemerdekaan untuk apa? Untuk melayani orang. Saudara, ada sebuah tulisan dari Fletcher. Fletcher itu dosen saya ya. Yesus itu sebenarnya adalah manusia bebas. Bukunya saya lupa. Yesus manusia bebas. Kan manusia bebas dari ikatan status sosial misalnya. Ya, Yesus mah mau bergaul dengan siapa aja, ayo. Dengan perempuan Samaria aja mau. Ya kan, dengan orang-orang Samaria, dengan orang-orang Sirofenesia, dengan siapapun juga yang orang Yahudi bilang kamu haram untuk bergaul dengan orang Samaria, Yesus mah enggak tuh.
Ya kan, Yesus juga bebas dari status sosial, artinya orang-orang berpikir tentang kekayaan dan menjadi bangsawan yang dihormati, dihargai gitu. Yesus justru mengambil rupa sebagai seorang hamba tuh. Yesus juga bebas, gitu kan, untuk tidak hanya dari status sosial, tapi dari kepentingan-kepentingan ekonomi. Gitu. Yesus merdeka. Gitu. Dia tahu bahwa dia pun juga butuh. Gitu, dia tahu bahwa dia butuh uang, karena itu ada bendaharanya kan, Yudas Iskariot itu sebagai bendahara. Dalam pelayanan Yesus tahu dia membutuhkan uang, tapi Yesus pun juga menjadikan uang bukan tujuan hidup. Itu dia melakukan, kalau Yesus komersil, hebat pisan atuh. Coba orang yang mau disembuhkan suruh bayar, dia kalau ngajar suruh bayar, atau ini suruh bayar, itu kan hebat pisan. Gitu, memang dia butuh. Ya, orang kalau ada sumbangan, orang ngasih, orang dia terima. Orang siapa Yudas itu bendaharanya kok. Gitu. Nah, saudara, Yesus pun juga bebas. Dia manusia bebas, benar-benar dia bebas. Gitu kan, bebas dari apa? Dari tempat tinggal juga. Yesus nggak punya tuh rumah, alamatnya di mana coba. Bahkan Yesus pernah mengatakan serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia manusia bebas. Ketika Yesus menyebut dirinya sebagai manusia bebas, maka dia katakan apa? Saya bebas untuk mencintai. Bebas untuk mengasihi. Dia bebas untuk menyatakan cintanya kepada siapa saja, nggak boleh dibatasi. Yesus nggak pernah membatasi. Ya, cintanya, kasihnya untuk siapa? Bahkan seorang ibu yang dari perempuan dari Sirofenesia, Tuhan tolong anak saya, katanya. Lalu Yesus bilang, enggak bisa, saya hanya untuk orang-orang Israel. Nggak apa-apa Tuhan. Tapi anjing itu juga memungut remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya kan? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tidak saya jumpai iman yang sebesar ini. Artinya Yesus mau melakukan pelayanan bagi siapa? Bagi siapa aja. Nah, karena itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam realitas kebebasan, kemerdekaan, maka kemerdekaan itu adalah cara dan jalan bagi kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangin, Bapak Ibu bisa bayangin, kalau misalnya kita diajar bahwa kita hanya boleh bergaul sama orang-orang yang seiman saja. Apa artinya? Maka kasih dan cinta itu cuma omong kosong. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kekristenan itu diajar hanya boleh melayani orang-orang Kristen saja atau saudara-saudara seiman saja. Maka cinta itu adalah cinta yang sangat miskin. Cinta miskin yang dibatasi. Tetapi saudara, cinta itu, kasih itu melayani siapa? Siapa aja. Kasih itu melayani semua orang. Kasih itu menghidupi semua orang. Ya, karena itu saudara, ayat 13 ini kita memang dipanggil untuk hidup bebas. Kita memang diberikan kebebasan dalam jiwa, kebebasan di dalam hati setiap kita. Hiduplah di dalam iman yang membebaskan kita. Dan jangan salah, iman yang dianugerahkan dalam kebebasan itu adalah iman untuk mengasihi semua orang. Iman untuk apa? Melayani semua orang. Kebebasan kita, hati yang bebas, hati yang merdeka itu adalah untuk apa? Untuk supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya kita bisa menghadirkan kasih dan sukacita bagi semua orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memasuki
perjamuan kudus, maka baiklah setiap kita untuk merenung. Apakah ketika kita melangkah ke perjamuan kudus ini, kita dilayakkan untuk hadir? Ya, dalam slide yang kita baca, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap orang menguji dirinya. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum cawan tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, kita sungguh menyadari bahwa perjamuan kudus ini disediakan bukan untuk orang suci, bukan untuk orang yang merasa dirinya sudah kudus. Bapak Ibu ingat, ketika ada dalam Alkitab kita, seorang ahli Taurat yang berdoa begitu dekat dengan altar, lalu dia mengatakan, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah bekerja di hadapan Tuhan, saya sudah melakukan segala kebaikan, dan saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang begitu dosa seperti para pemungut cukai itu. Lalu dia lihat seorang pemungut cukai yang jauh dari altar, jauh-jauh dia karena dia merasa tidak layak. Sambil dia memukul-mukul dirinya, lalu dia menyesal. Dia menyesali perbuatannya. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bertanya, mana yang orang yang lebih dibenarkan? Tuhan Yesus menunjuk kepada si pemungut cukai itu. Saudara, perjamuan kudus ini bagi setiap orang yang sungguh-sungguh merasa berdosa. Justru disediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh merasa hidupnya di dalam dosa. Semua orang menerima anugerah. Orang berdosa itulah yang menerima anugerah. Saudara, jangan disalahpahami bahwa ada banyak orang yang seringkali merasa berdosa, merasa tidak layak, lalu dia jauh dari Tuhan. Jauh dari perjamuan kudus. Tetapi justru, saudara, melalui firman Tuhan, kita diajar Yesus Maha Pengampun, Yesus Maha Pengasih, Yesus Maha Mengerti, Yesus Maha Paham. Dan sebagai orang berdosa, kita ini semua orang berdosa, saudara. Kita menerima anugerah yang menyelamatkan. Ya, melalui kematian, penderitaan, dan kebangkitan Kristus itu, saudara, kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Sudahkah kita memohon pengampunan dosa? Ya, pengampunan atas dosa-dosa kita yang kita lakukan, dan yang terutama adalah kita belajar untuk memperbaiki hidup kita. Sudahkah kita pun juga ketika kita bersalah kepada sesama, kita sadar benar, kita memohon maaf, kita memohon pengampunan, ya, supaya kita bisa hidup bersama, berdamai satu dengan yang lain. Di tengah-tengah keluarga, kita sadar benar bahwa setiap orang punya kesalahan. Bagaimana ketika setiap orang juga belajar untuk minta maaf dan memaafkan, supaya ada damai di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga. Juga di dalam persekutuan, supaya kita hidup bersama-sama. Benar Tuhan mengampuni, dan di dalam pengampunan itu ada kebebasan. Tapi baiklah setiap orang hidup, ya setiap orang percaya juga hidup di dalam kasih. Kita diampuni, kita dimerdekakan, kita diberikan kebebasan. Untuk apa? Untuk hidup di dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita bersama, kita merenung.
Baiklah kita bersama-sama kita menghayati panggilan-panggilan kita untuk hadir di meja perjamuan. Kita boleh hadir di meja perjamuan di dalam setiap keberadaan diri kita. Baiklah kita hadir dalam saat teduh. Silakan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Silakan Pak. Baik, kita bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersukacita dan kami sungguh bersyukur. Engkau mengaruniakan kami kebebasan. Dan bahkan Engkau yang melepaskan kami dari belenggu dosa. Bahkan Engkau jugalah orang yang pribadi juru selamat yang menempatkan kami sebagai orang-orang yang diampuni.
yang hidup di dalam kasih, sehingga kami pun juga boleh merasakan cinta Tuhan. Cinta Tuhan yang tidak menghukum, tapi cinta Tuhan yang mengasihi kami dan memberikan kami kebebasan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa ajari kami, agar kami dengan kebebasan tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Ajari kami dengan anugerah, kebebasan, dan penebusan dosa yang Tuhan berikan. Kami boleh saling menuntun, saling membimbing, saling menguatkan, dan saling meneguhkan. Agar kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami yang dibebaskan dan dimerdekakan, kami boleh menggunakan hati yang bebas, hati yang merdeka, hati yang lepas itu. Untuk kami hidup di dalam kasih yang saling menuntun, kasih yang menguatkan, kasih yang meneguhkan kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Biarlah Tuhan juga yang selalu hadir dalam hidup kami. Yang memimpin kami, menyertai kami, dan juga menjadi sumber kekuatan. Kalaupun juga di saat ini Tuhan, Engkau yang menilik, Engkau yang menyelidik ke dalam hati kami yang terdalam. Tidak sedikit orang yang begitu tertekan oleh karena pergumulan. Tidak sedikit orang yang kehilangan kebebasan hatinya oleh karena persoalan-persoalan yang ada. Dan bahkan tidak sedikit juga orang yang sungguh-sungguh sedang menghukum dirinya oleh karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Biarlah di saat ini Tuhan, bahwa firman Tuhan itulah yang mengampuni kami. Firman itulah yang memberikan kebebasan. Firman itulah juga yang menguatkan kami untuk kami menjadi tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, dan juga tidak menghukum diri kami sendiri. Tapi kami boleh menikmati kasih Tuhan. Dan dengan kemerdekaan itu kami boleh mengasihi semua orang. Dan kami hidup di dalam kasih yang menguatkan kami. Sertai saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Tuhan berkati Bapak Rajio, Tuhan berkati Ibu Arni, Tuhan juga boleh berkati Bapak dan Ibu Subono, dan bahkan orang tua kami yang lanjut usia, Ibu Res, Ibu Sagedi, Tuhan juga memberkati Ibu Leman, dan mungkin saudara-saudara kami yang lain, orang tua kami yang hidup di dalam kelemahan tubuh. Tuhan jugalah yang memulihkan Bapak Tuwadi, agar di dalam sakit yang dia alami, jamaah Tuhan boleh mengembalikan kesehatan dia. Kami percaya Tuhan Allah Bapa, setiap langkah adalah gumul kami. Satu hal yang kami yakini benar, bahwa Tuhan yang menjadi sumber hidup dan kekuatan kami, itu adalah pengharapan kami. Kami serahkan hidup kami, dan kami sungguh Tuhan kuatkan dan mampukan, dan Tuhan juga yang akan mempersiapkan kami sesungguhnya, sehingga kami layak hadir di meja perjamuan Tuhan. Inilah diri kami Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta yang sedang membawakan renungan. Kiranya firman yang kita sudah dengarkan bersama-sama tadi boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan seraya mengingat firman-Nya dalam 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan,
tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Persembahan kita transfer ke nomor rekening BCA 633027086 atas nama Margareta Sumual. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop atau diserahkan ke gereja atau ditransfer. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, dengan naik ke sorga, kami melihat kemuliaan-Mu sebagai Raja semesta. Tuhanlah yang memiliki segalanya. Bila kini kami menghimpunkan persembahan, lihatlah kerinduan dan ketulusan kami umat-Mu yang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberikan hikmat kepada gereja-Mu untuk terus mewartakan kasih-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk pengutusan dan berkat, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu
Baik, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah Ya, bergabung terima kasih dalam semuanya. persiapan Terima kasih Pak Pendeta Eri. Ya, berkat kita semua. waduh.